بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di satu di antara rumahnya. Tidak lain, tidak bukan niat dan tujuan kita duduk di tempat ini setelah melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah, adalah untuk duduk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya semoga ketenangan turun kepada kita, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi kita, serta malaikat mengelilingi kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kita di hadapan para malaikat yang mulia. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid, untuk membaca dan mempelajari kitabnya, ayat-ayatnya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ketenangan akan turun kepadanya. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat sekeliling mengelilinginya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang tersebut di hadapan para malaikat yang mulia. Begitu juga kita sering mendengar hadis keutamaan bermajlis ilmu. Duduk di majlis ilmu adalah salah satu di antara tanda cinta kepada kebaikan. Salah satu di antara tanda bahwa kita ingin mendapatkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, akan Allah subhanahu wa ta'ala
mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan mudzakarah kita di dalam membaca salah satu di antara risalah yang sangat agung yang sudah kita mulai membacanya, yaitu min hidayati suratul Fatihah atau suratul Fatihah. Di antara petunjuk-petunjuk hidayah-hidayah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian pembahasan berikutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah salisan, poin yang ketiga dalam pembahasan Siratul Mustaqim. Setelah kita mengetahui bahwa Siratul Mustaqim tersebut adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang sudah diberikan hidayah, berada di atas jalan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyahdhar, hendaknya mereka waspada, hendaknya mereka hati-hati. Orang-orang yang berada di atas kebenaran banyak awaqibnya, banyak rintangannya, banyak penghalangnya yang menghalangi mereka senantiasa berada di jalan Siratal Mustaqim. Oleh karenanya Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan, yanbaghi an ta'lam ayyuha as-sa'iru ala hadha as-sirat anna amamaka awaiqun ta'uqu sayraka ala hadha as-sirat wa taqta'uka anil madhi fihi. Hendaknya wahai penempuh jalan yang lurus, ketahuilah bahwa di hadapanmu terdapat penghalang-penghalang. Orang-orang yang berusaha berada di jalan Siratul Mustaqim, di hadapannya banyak penghalang yang akan menghalangi dan menghambat perjalanannya di jalan yang lurus ini, bahkan memutus langkahnya dalam menempuh jalan tersebut. Wahya tahdidan salasatu awaiq. Setelah kita mengetahui bahwa di hadapan kita orang-orang yang senantiasa berusaha berada di jalan yang lurus ini banyak penghalang, banyak penghambat, sehingga seseorang tidak bisa terus-menerus berada dalam Siratal Mustaqim, maka secara khusus disebutkan ada 3 penghalang. Ada 3 yang penghalang secara khusus disebutkan di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri, yang senantiasa tiang penunggu sami niki baca setiap rakaat salat. Karena kita ketahui bahwa suratul Fatihah nafsuha hidayatun azimah. Di dalamnya mengandung petunjuk yang agung. Wa dalalatun mubarakah, dan makna yang penuh dengan keberkahan. Litahsilis sailil aminati lin najati minha, agar seseorang memperoleh jalan keselamatan yang aman. Wahya awaiqun nabbaha 'alaiha ahlul ilm. Penghalang-penghalang ini telah diperingatkan umat ini oleh para ulama karena sangat bahaya. Wa hadzarun nasu min wuqu'i fiha. Mereka memperingatkan jangan sampai orang-orang terjatuh pada penghalang-penghalang tersebut. Wahia ala maratibiha fil khuturah, dan dia mempunyai tingkatan-tingkatan dalam bahayanya. Al-aiqul awal, penghalang yang pertama, aiqus syirku billah atau aiqus syirki billah. Penghalang yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang masih berbuat kesyirikan, maka dia terhalang dari jalan yang lurus.
Al-a'iqus tsani, yang kedua yaitu a'iqul bid'ah. Penghalang yaitu berupa bid'ah. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala kenapa seseorang susah untuk bisa berada di jalan yang lurus ketika mereka masih melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan mereka ini lebih susah untuk bertaubat daripada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, a'iqul maksiyah, penghalang berupa maksiat. Jadi 3 secara garis besar yang bisa menghalangi seseorang untuk bisa terus berada di dalam Shiratal Mustaqim. Pertama kesyirikan, kedua kebid'ahan, kemudian yang ketiga kemaksiatan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis untuk kami. Dia membuat garis, lalu beliau bersabda, hadza sabilullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dengan menggaris, hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di kanan dan kirinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tengah, kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah, Shiratal Mustaqim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis di kiri dan kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis di kanan dan kiri, kemudian beliau mengatakan hadhihi subulun mutafarriqatun. Ini adalah jalan-jalan yang lain yang berpisah-pisah. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di setiap jalan ada setannya yang menyeru kepada jalan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan inilah jalanku yang lurus, maka hendaknya kalian ikuti dia. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan membuat kalian tercerai-berai dari jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza sabili ini tidak keluar dari 3 hal. Tidak keluar dari 3 hal. Yaitu jalan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, jalan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada bid'ah dalam agama Allah. Kemudian yang ketiga, jalan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada maksiat dan dosa. Sabilun yadkhulu bihi al-insan ila al-ma'asi wadh-dhunub. Wa ma min syak anna al-ahabba lisyaitani wa arghabu indahu wa afdalu ladayhi an yakuna dukhulul insan ila syirk. Tidak diragukan lagi bahwa yang paling dicintai oleh syaitan, yang paling diinginkan oleh syaitan dari manusia, agar manusia bisa masuk ke dalam kesyirikan. Fa illam yastati' fa bil bid'ah fa bi bid'atin. Jika syaitan tidak bisa mengganggu seseorang untuk berbuat kesyirikan sehingga dia keluar dari jalan yang lurus ini, yang kita minta senantiasa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka setan akan mengganggu kita untuk berbuat kesyirikan. Ketika akidah kita kuat, tauhid kita kuat, dia tidak bisa mengganggu kita. Dia akan ganggu kita dari jalan yang lain, yaitu bid'ah. Beramal dengan amalan-amalan yang baru di dalam beragama, yang tidak pernah ada dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setan tidak bisa ganggu kita dari jalan bid'ah. Maka ada cara lain lagi. Setan akan mengganggu kita. Fa illam yastati fal ma'asi. Jika setan tidak bisa mengganggu kita dari jalan kesyirikan, dari jalan kebid'ahan, maka ia akan berusaha menjatuhkan kita dari jalan maksiat. Jika tidak bisa, maka dia akan cari ke dalam hal-hal yang kurang dan senantiasa bertahap. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam sebagian kitab beliau bahwa yang diinginkan syaitan dari manusia ada 7 tingkatan. 7 tingkatan manusia mengganggu, setan mengganggu manusia. Dimulai dari yang paling besar, kemudian terus turun ke bawah dan seterusnya. Setan pertama kali yang diinginkan dari kita, dari manusia, adalah bagaimana seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang jatuh pada perbuatan syirik. Dan kita tahu bahaya syirik. Bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, mereka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh setan paling besar dari manusia, bagaimana mereka terjatuh pada perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan ada kezaliman yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Jadi 7 tingkatan bagaimana setan senantiasa mengganggu manusia. Yang pertama yaitu yang paling besar, yaitu kesyirikan. Jika dia tidak mampu menjatuhkan ke dalam kesyirikan, maka ia akan berusaha menjatuhkan ke dalam bid'ah. Orang yang bertauhid, orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun dijatuhkan, diganggu oleh syaitan. Syaitan berusaha mengganggunya dan menjatuhkannya ke dalam perbuatan-perbuatan mengada-ada di dalam beragama. Limada? Kenapa? Di sini dikatakan li'annal bid'ata ahabba ila syaitan minal ma'siyah. Karena bid'ah, orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengada-ada di dalam agama, itu lebih dicintai syaitan daripada perbuatan maksiat. Lebih dicintai syaitan dari perbuatan maksiat. Kenapa? Lianna sahibal bid'ati yadhunnu nafsuhu wa huwa ala bid'atihi annahu ala khair. Kenapa? Orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baru di dalam beragama, lebih dicintai oleh syaitan karena pelaku bid'ah mengira apa yang ia lakukan adalah kebaikan. Kan paranita salah misalkan. Padahal kita kerjakan yang baik, itu yang dikira, itu persepsi mereka. Kalau diingatkan ini adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan ini kan baik. Ini kan baik. Padahal mereka berada pada jalan
salah. Mereka berada pada jalan yang keliru. Bahkan Nabi SAW senantiasa mengingatkan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah sebuah kesesatan. Wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepada mereka yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, innama anta alaihi wa khata', misalkan, la yaqbal. Kalau kita nasihati mereka, apa yang kalian perbuat itu adalah keliru, itu adalah salah, maka mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Bal yara anna alladhi huwa alaihi wal haqq was shawab. Bahkan mereka beranggapan apa yang dia percayai, apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Bainamal ma'asi, berbeda dengan pelaku maksiat. Orang yang melakukan dosa, minum khamr misalkan, tidak salat wal iyadu billah, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Orang-orang yang melakukan maksiat, idza nasaha an maksiati yashkuru annahu mukhti. Kalau orang yang berbuat perbuatan dosa, maksiat, kalau dinasihati itu adalah maksiat, mereka sadar. Mereka sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa dan kesalahan, dan mereka merasa bersalah. Ini orang-orang yang melakukan dosa. Beda dengan orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kalau diingatkan ini salah, mereka tidak mau. Mereka enggan. Kenapa? Karena mereka beranggapan itu adalah kebaikan. Kalau pelaku dosa dinasihati, iya, ini salah. Bahkan ketika dia minum khamr, dia tahu dia melakukan perbuatan dosa. Sebaliknya, wa annahu ala dzam, mereka mengetahui dirinya di atas dosa, melakukan perbuatan yang salah. Walihada yaqul, oleh karena itu sebagian orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, apabila dinasihati mereka akan mengatakan, doakan saya. Ud'ullaha an yatuba alayya. Doakan saya kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya tobat. Banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian meminta agar didoakan. Doakan saya. Saya tahu ini perbuatan salah. Baik. La'alla Allah an yaghfira li. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Lakinnal mubtadi' la yaqbalu wa la yarda bal yunafih wa yudafi wa yusir. Akan tetapi pelaku bid'ah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW tentunya dalam hal beragama, mereka tidak terima. Bal wala yarda, dan tidak ridha dinasihati dan dikira mereka adalah pelaku perbuatan yang salah. Bal yunafih, bahkan mereka mendebat dan terus-menerus berada pada perbuatan tersebut. Illa in kataballahu lahul hidayah, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah dan dilapangkan dadanya untuk kebaikan. Maka syaitan lebih suka kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat tahu diri dia salah, adapun orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beranggapan bahwa mereka berada dalam kebaikan. Walihada qala Allah azza wa qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hajabat taubah an sahibi kulli bid'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat bagi setiap pelaku bid'ah. Ini bahaya. Ini peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha hajabat taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat bagi setiap pelaku bid'ah. Kemudian jemaah muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wadz-dzunubu munqasamun ila saghiratin wa kabirah. Tadi 3 sudah kita jelaskan di antara sebab-sebab penghalang seseorang berada di atas Shiratal Mustaqim. Pertama kesyirikan, kemudian kebid'ahan, kemudian kemaksiatan. Kemudian perlu kita ketahui bahwa dosa dan maksiat terbagi menjadi 2. Yang munqasamatun ila saghairi wa kabair. Terbagi menjadi 2, kecil dan besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullu saghiratin wa kabiratin mustatar. Setiap yang kecil maupun besar dari dosa-dosa yang dilakukan mustatar, semuanya ditulis, dicatat, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi dosa-dosa yang kecil maupun yang besar mustatar, semuanya ditulis, maktubun 'alal 'abd, dituliskan untuk seorang hamba, wa yalqahu fi dawawina a'malihi yauma yaqifu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala, dan mereka akan mendapatkannya tertulis di catatan amalnya ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawabannya. Oleh karenanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna ya wailana. Kelak mereka akan mengatakan, aduhai, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya wailana ma li hadzal kitab. Bagaimana kitab ini? Tidak ada yang terlewatkan, kecil maupun besar, kecuali dihitung, akan dipertanggungjawabkan. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka dapatkan apa yang dulu di dunia lakukan, mereka dihadirkan, dihadapkan semuanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Jadi syaitan fa illam yastati iqa'ul 'abdu fil kabirah, jika dia tidak bisa menjatuhkan, menjerumuskan seseorang pada dosa-dosa besar, ijtahada fi iqa'i fi saghirah, maka setan berusaha menjatuhkan seseorang pada dosa-dosa kecil. Fa illam yastati an yuqi'ahu fi saghirah, jika dia tidak bisa menjatuhkan pada dosa-dosa kecil, yajtahidu fi an yashghula al-'abda bi umuril mubahah 'anit tha'ah wal ibadat. Jadi tadi pertama syirik, kedua bid'ah, ketiga maksiat, tentunya dosa yang besar, kemudian dosa yang kecil. Yang kelima, kalau dia tidak bisa ganggu pada dosa-dosa yang kecil, yajtahidu fi an yashghula al-'abda bil umuril mubahat, maka setan berusaha menyibukkan seseorang pada perkara-perkara yang mubah, anit ta'ati wal ibadah, sehingga mereka tidak melakukan ketaatan dan ibadah. Banyak perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh, kita lalai dengan perkara yang boleh sehingga kita tidak melakukan ketaatan. Kita tidak datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena perkara-perkara yang mubah. Fa illam yastati', jika tahapan yang kelima tidak bisa juga setan, maka intaqala ila rutbati sadisah, setan akan berpindah mengganggu manusia kepada tingkatan yang ketiga. Apa dia? Ala wahya an yashghulahu bil umuril mafdul anil umuril fadil. Maka setan akan berusaha menyibukkan seseorang dengan hal-hal yang mafdul, hal-hal yang kurang bermanfaat, kurang mempunyai keutamaan, sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang utama. Menuntut ilmu adalah perkara yang utama. Duduk di majelis ilmu adalah hal yang sangat mempunyai keistimewaan. Dipalingkan oleh syaitan karena dengan perkara-perkara yang kurang atau tidak mempunyai keutamaan. Oleh karenanya fa inna din Allah wa ta'at allati amara Allah biha mutafadilah.
Jadi agama Allah, amal ibadah, ketaatan yang diperintahkan itu bertingkat-tingkat. Ada yang utama, ada yang lebih utama, ada yang kurang utama. Maka setan akan berusaha menyibukkan kita dengan hal-hal yang kurang utama, hal-hal yang kurang penting, sehingga kita berpaling dari hal yang utama. Oleh karena Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 72 atau 73 tingkatan atau golongan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling utama iman seseorang adalah la ilaha illallah, kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan di jalan. Ini yang keberapa? Yang keenam. Tingkatan gangguan setan yang keenam, mereka akan mengganggu, menyibukkan seseorang dari hal yang utama sehingga dia melakukan hal-hal yang receh, yang tidak penting. Kemudian yang ketujuh, fa illam yastati hadhihi sadisata intaqala ila amrin sabi'. Jika setan tidak bisa mengganggu manusia pada tingkatan yang keenam tadi, maka ia akan pindah pada tingkatan yang ketujuh. Wa hadza la yaslam minhu ahad. Dan ini kebanyakan tidak ada yang selamat. Pasti orang banyak terjatuh pada perkara yang tujuh ini. Walau salima minhu ahad la salima minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada salah seorang di antara kita yang selamat dari tingkatan yang ketujuh ini, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selamat dari hal tersebut. Apa dia? Ala wa huwa an yusallita alaihi min junudihi man yu'dhi. Yang ketujuh, kalau setan tidak bisa mengganggu kita untuk berbuat syirik, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, untuk berbuat maksiat yang besar atau yang kecil. Kemudian yang kelima apa tadi? Melakukan hal-hal yang mubah sehingga lalai dari ketaatan. Kemudian yang keempat, melakukan hal-hal yang tidak penting sehingga meninggalkan hal-hal yang utama. Yang ketujuh ini tidak ada satupun di antara kita yang selamat. Orang-orang yang berpegang teguh, senantiasa berusaha berada di atas siratal mustaqim, pasti akan mengalaminya. Jika ada salah seorang di antara kita yang tidak pernah mengalaminya, niscaya yang pertama kali tidak akan pernah mengalaminya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an yusallita alaihi min junudihi man yu'dhi. Setan mengirimkan bala tentaranya untuk menyakiti dan mengganggu orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim. Idza aysa min sarfi anil khair sallata alaihi min junudihi man yu'dhi. Jika setan sudah putus asa dari memalingkan seseorang dari kebaikan, maka dia akan utus bala tentaranya untuk mengganggu orang-orang yang berada di atas kebaikan. Fa yata'arrada li ba'dil adza fi jambillah. Maka dia akan melakukan berbagai macam gangguan bagi orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walihada amara al-mu'minin bitawasi bis-sabr. Hanya salahnya. Walihada amara al-mu'minin bitawasi bis-sabr. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk saling menasihati dalam kesabaran. Karena orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim pasti akan diganggu. Pasti akan dicemoohi. Pasti akan dikucilkan, disakiti, dan seterusnya. Ini merupakan sunnatullah. Jangankan kita, manusia yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'dha, disakiti.
bahkan dilempar dengan kotoran, dikatakan sahir, dikatakan tukang sihir, dikatakan majnun dan lain sebagainya. Padahal seorang nabi, apalagi kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ketika seseorang berusaha dekat kepada agamanya, maka di situ banyak ujian, rintangan dan cobaan. Namun disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa orang-orang yang jujur, ingin mendapatkan ridha Allah, siapa orang-orang yang berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana di antara ciri khas orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Mereka saling mewasiatkan dalam kebenaran dan dalam sabar. Lianna al-adha wala siyama liqawil iman ashadda min ghairihi. Karena ujian, cobaan, gangguan, terlebih lagi orang-orang yang kuat imannya beda dengan orang-orang yang lemah imannya. Jadi semakin kuat iman kita, gangguan tersebut semakin besar. Laksana pohon, semakin banyak buahnya maka angin akan menerpa semakin kencang. Begitu juga seorang muslim, semakin dia memperdalami agamanya, semakin dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka ujian, cobaan, gangguan, cacian akan semakin besar. Maka jangan heran kalau antum berada di tengah masyarakat, kemudian antum diuji ini dan itu, maka itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nasi adzaban al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujian cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang yang meniti jalan mereka. Fahadhihi khutuwatun yatadarraju syaitanu fi tahsiliha wa nailiha min al-'abd. Maka ini di antara tingkatan-tingkatan yang dibuat oleh syaitan untuk mengganggu seorang hamba. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, qala fabima aghwaytani. Syaitan mengatakan, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, mencampakkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bagaimana tingkat penghalangannya tadi? 7 di antara yang sudah kita sebutkan. Bahkan syaitan mengatakan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari belakang, kiri dan kanan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan dapatkan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Wasyaitan, kata Syekh hafizahullah taala, aduun yaraka wala tarah. Syaitan merupakan musuh kita. Yaraka wala tarahu. Syaitan bisa melihat kita namun kita tidak melihatnya. Syadidul mu'nah. Syaitan itu sangat menyusahkan manusia. Berat untuk dihadapi. Membutuhkan usaha keras dalam melawannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum. Sesungguhnya syaitan melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dia dan bala tentaranya, min haitsu la tarawnahum. Akan tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Jadi syaitan senantiasa berada dimanapun kita berada, selama kita berada di jalan yang lurus. Berusaha memalingkan kita, kemudian berusaha mencegah kita dan menjauhkan kita dari jalan yang lurus, kemudian menjerumuskan kita ke jalan yang menyimpang. Kemudian beliau mengatakan, thumma hadhil awaiqu thalathah asyirk wal bid'ah wal ma'asi yajibu ala kulli muslim wa muslimatin an yuhadzira minha ashaddal hadar. Kemudian 3 penghalang yang besar tadi
syirik, bid'ah dan maksiat, wajib bagi kita setiap muslim dan muslimah hati-hati, ekstra waspada. Wa an yakhafu ala nafsi min wuqu'i fiha. Hendaknya kita khawatir pada diri kita jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan tersebut. Tidak ada jaminan. Kita yang sudah ngaji, yang sudah lama ngaji, sudah lama berusaha meniti jalan yang lurus ini, tidak ada jaminan kita selamat dari syirik. Tidak ada jaminan kita selamat dari perbuatan bid'ah. Tidak ada jaminan kita selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Namun hendaknya kita senantiasa waspada, khawatir. Wa an yahtadi fi hadzal bab bi hidayati suratil Fatihah. Hendaknya mereka mengambil hidayah pada bab ini pada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pernah ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Akhbirna mat taqwa." Sudah azan? Hah? Sebentar sedikit lagi. "Akhbirna mat taqwa." Wahai Abu Hurairah, kabarkan kepada kami apa makna dari takwa. Qala liman sa'alahu. Maka Abu Hurairah bertanya lagi kepada orang yang bertanya, "Hal salakta tariqan dza syauqin?" Apakah engkau pernah berjalan di jalan yang banyak durinya? Maka orang tersebut mengatakan, "Iya." "Wa kaifa tasna?" Apa yang engkau perbuat? Qala idh ra'aitu syauqan amsi anhu yaminan aw yasaran. Apabila saya melihat duri, maka saya akan berjalan di samping kiri atau samping ke kanan, dan hati-hati jangan sampai saya menginjak-injaknya. Maka Abu Hurairah mengatakan, begitulah takwa. Jadi kita tahu ini maksiat, ini dosa, ini syirik, ini bid'ah, maka hendaknya kita berusaha menjauhkan diri. Yang ini insya Allah akan kita bahas bagaimana seorang berusaha hati-hati dan waspada, jangan sampai dia terjatuh pada perbuatan dosa dan perbuatan syirik, kemudian bid'ah dan maksiat, sehingga dia selamat dari perbuatan tersebut dan senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Karena kebanyakan di antara kita terjatuh pada perbuatan syirik, terjatuh pada perbuatan yang mengada-ada dalam agama, perbuatan maksiat. Salah satu di antara sebabnya karena kita tidak pernah belajar. Kita kurang menuntut ilmu. Oleh karena para ulama mengatakan kita belajar tentang keburukan bukan untuk melakukannya, namun untuk jaga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia, kemudian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk ke jalan siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa menjauhkan diri dari segala penghalang-penghalang yang bisa menjauhkan kita dari siratal mustaqim. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala a'la wa alam wa ajalla wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.